Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini dalam kalender liturgi Gereja Katolik memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan ke dalam bait Allah. Sejalan dengan bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi, di mana bacaan Injil tersebut bercerita tentang seorang janda miskin memberikan persembahan. Jadi konteks dari bacaan tersebut adalah orang-orang yang memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Ada banyak orang kaya di situ yang memberi persembahan mereka, memasukkannya ke dalam peti persembahan. Di situ hadir juga seorang janda miskin, memasukkan jumlah persembahannya itu 2 peser ke dalam peti tersebut. Menarik ya, di hadapan Yesus, pemberian orang-orang kaya itu dilihat sebagai persembahan yang diberikan dari kelimpahan mereka. Mereka memberikan sesuatu, ya boleh dikatakan lebihnya dari apa yang mereka punya. Aja mereka sudah mempunyai sesuatu yang cukup, sudah memiliki banyak harta, dan harta yang sesungguhnya diberikan atau dimasukkan dalam peti persembahan itu adalah kelebihan, atau boleh dibilang itu hanyalah mungkin ya kelebihan dari harta yang mereka miliki. Artinya tidak mengambil modal, tidak mengambil jumlah harta yang dari dasarnya ya. Tetapi janda tadi mempersembahkan persembahan dengan memasukkan 2 peser. Bagi Yesus sesungguhnya janda itu memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Jadi di sini seorang janda itu ya, dia memberikan persembahan itu ya dengan segala yang dia miliki. Nah, di situ dia memberikan, artinya ada sebuah gambaran kesungguhan hati seorang janda memberikan persembahan itu tanpa memikirkan akan kekurangan harta yang dia miliki, tanpa memikirkan akan ada sesuatu yang kurang dari apa yang dia peroleh. Tetapi dia tidak memikirkan itu, terlepas dari pikiran-pikiran seperti itu, terlepas dari perhitungan-perhitungan seperti itu ya. Tapi dengan seluruh dirinya mempersembahkan nafkahnya itu. Sebab kita mau sampai pada sebuah pemahaman, sebab bagi dia Allah yang menjadi tujuan persembahannya itu lebih penting ya, atau Allah itu adalah sumber hidupnya, sehingga kepadanya semacam sebuah ungkapan syukur bagi dia melalui persembahan 2 peser itu.
dia menyampaikan syukurnya dan juga dia hendak menyampaikan bahwa dia sungguh percaya kepada Yahweh ya, atau Allah itu. Nah, kalau kita kembali kepada yang kaya, tentu pemberian mereka ya bisa saja dibilang atau dikata bahwa mereka mempersembahkan itu ya dari kelebihan yang mereka miliki ya. Mungkin mereka memberikan itu ya karena ada lebih dari penghasilan mereka. Dan tentunya dari kelimpahan yang mereka miliki ya. Bisa jadi ya kalau kita berbalik dari janda itu, mungkin persembahan itu ya masih dipikir-pikir juga. Mungkin persembahan itu masih ada perhitungan-perhitungan tertentu ya. Nanti kan campur baur antara uh, perhitungan duniawi dengan Allah. Ada perhitungan-perhitungan tertentu ya dengan Allah. Ya, dengan demikian ya, di mata Yesus ya bisa saja janda itu ya menjadi wakil atau pengalaman janda itu ya menjadi pelajaran bagi para murid atau pendengarnya waktu itu ya, supaya di hadapan Allah itu harus sungguh-sungguh menyerahkan diri sepenuhnya tanpa ada pertimbangan-pertimbangan. Katakan ya, katakan tidak jika tidak. Segalanya atau tidak sama sekali. Jadi ya, di situ sekiranya pesan yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus dari pengalaman janda itu. Pada hari ini ya Gereja Katolik juga dalam kalender liturgi peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan dalam bait Allah. Nah, tentu kita memahami ketika Maria itu dipersembahkan dalam bait Allah, tentu tujuannya itu agar Maria itu disucikan ya, atau diterima dalam lingkungan budaya Yahudi, menjadi bagian dari agama Yahudi. Tentunya nanti dia akan mengikuti berbagai bentuk apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang menjadi warisan nenek moyang mereka. Tapi yang paling penting adalah Maria dipersembahkan dalam bait Allah karena iman orang tuanya tentunya ya. Dan percaya bahwa Maria itu akan disucikan sedemikian rupa oleh Allah dan tentunya dikhususkan untuk Allah juga nantinya. Dan tentunya ketika Maria ini dipersembahkan dalam bait Allah, ada sesuatu yang perlu dipelajari atau yang mungkin kita renungkan bahwa pada saat itu Maria sudah dipersiapkan atau dipersiapkan Allah, digadang-gadang oleh Allah yang nantinya tetap dijaga dan dilindungi oleh Allah dalam suatu misi tertentu, yaitu akan mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Dan tentunya persembahan Maria atau Maria dipersembahkan dalam bait Allah tentu mewakili iman orang tuanya, dan juga tentu Maria ini dipersembahkan dengan sepenuhnya kepada Allah. Dan juga Maria ini dipersembahkan dengan iman yang tulus baik dari orang tua maupun dari Maria sendiri ya. Dan ini tentunya nanti dijaga terus oleh Maria sampai pada akhirnya ya Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Ini kan warisan leluhur itu dijaga teguh oleh Maria, tradisi keagamaannya dipegang teguh oleh Maria, sehingga sampai saatnya nanti dia dipercayakan oleh Allah mengandung dan melahirkan Yesus Kristus Tuhan kita, dan juga melakukan hal yang sama terhadap Yesus, di mana pada hari yang ke-8 Maria mempersembahkan Yesus ke dalam bait Allah ya. Yesus itu disucikan di dalam bait Allah sama seperti yang dilakukan oleh orang tua Maria dahulunya. Bapak Ibu saudara-saudari, kita semua ini sudah dibaptis ya, dan kita dibaptis tentunya dibawa ke dalam gereja, dibaptis di hadapan gereja yang tentunya kita menjadi bagian dari umat Allah, menjadi bagian dari anggota gereja, menjadi bagian dari anak-anak Allah. Dan di sini kita disucikan, kita dikhususkan oleh Allah tentunya. Nah, kesadaran akan persembahan diri kita itu di hadapan Allah dengan segala kerendahan hati ya, diekspresikan dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan nyata.
Dan hal terpenting adalah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita lakukan. Itu adalah ekspresi iman kita ketika kita berada dalam posisi Allah, wartakan kebenaran dalam kehidupan kita ini, dan juga merupakan ekspresi diri kita sebagai persembahan untuk Allah melalui sesama. Amin.